Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Dengan mengakomodir kebutuhan belajar murid, guru harus bisa merespon kebutuhan belajar tersebut. Karena dalam diferensiasi, setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Sebelumnya, saya mengajar dengan memberikan materi secara langsung kepada murid, tanpa melihat kebutuhan minat belajar murid. Artinya, saya mengajar belum berpihak sepenuhnya kepada murid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu Bapak guru hebat di seluruh Indonesia, perkenalkan saya Agustin Dwi Lestari, tenaga pendidik dari SMP Negeri 1 Talango, Kabupaten Sumeneb, akan menerapkan praktik baik yang sudah dilakukan bersama murid-murid saya di kelas 7C tahun ajaran 2022-2023. Diferensiasi menjawab tantangan saya sebagai guru yang harus memenuhi kebutuhan belajar murid. Murid yang memiliki karakteristik yang berbeda tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Agar dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi, saya memulai dengan mengidentifikasi kebutuhan belajar murid melalui asesmen diagnostik. Asesmen ini selain bisa menyajikan soal-soal kognitif yang berhubungan dengan materi sistem komputer, juga bisa memunculkan minat, bakat, dan gaya belajar murid melalui survei. Survei berupa Google Form yang diberikan kepada murid berisi beberapa pertanyaan dari aspek kognitif dan aspek non-kognitif, yang hasilnya bisa memetakan murid dalam berkelompok sesuai dengan kemampuan awal dan gaya belajarnya. Data hasil dari asesmen diagnostik kognitif, sebanyak 14 murid atau 60% mengetahui materi yang akan diajarkan, dan sisanya sebanyak 9 murid atau 40% menjawab belum mengetahui. Asesmen diagnostik non-kognitif, saya fokuskan untuk memperoleh data berdasar gaya belajar murid. Dari hasil asesmen diagnostik, diperoleh 8 murid atau sebanyak 40% memilih gaya belajar dengan menggunakan video atau audio visual. Sebanyak 7 murid atau 30% bergaya belajar membaca dan menulis atau dengan media teks. Dan sisanya 7 murid atau 30% memilih gaya belajar kinestetik. Tujuan belajar yang akan mereka capai adalah mampu mengidentifikasi jenis-jenis perangkat keras komputer dan menjelaskan fungsi perangkat keras itu sendiri. Pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca doa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Pak Es. Kita mulai pelajaran kali ini. Alangkah baiknya kita baca doa di dalam hati bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tepuk semangat. Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu. Anak-anakku, setelah kemarin kita belajar tentang berpikir komputasional, hari ini kita akan belajar tentang sistem komputer. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian harus mampu mengidentifikasi jenis-jenis perangkat keras komputer. Yang kedua, kalian nantinya juga harus mampu menjelaskan fungsi dari perangkat keras komputer. Nah, setelah Ibu jelaskan tujuannya, yang selanjutnya apa yang akan kalian lakukan? Sebelum membentuk kelompok, kalian nanti akan mengerjakan beberapa pertanyaan yang sudah Ibu siapkan melalui Google Form. Coba semua keluarkan HP-nya.
belajar yang kalian sukai. Nah, pertama, Ibu ingin tahu yang memilih audio visual, yang senang sama video itu siapa? Coba ajukan tangan. Nanti di kelompok di sini ya, kelompok 1 ya. Nah, lalu kelompok yang kedua yang milih membaca dan menulis siapa saja? Ya, nanti kelompok 3 yang kinestetik tempatnya di sini. Ini kelompok yang membaca menulis ya. Ya, Ibu cek ya. Ilham, Igal, Busri. Untuk kelompok audiovisual ya, tadi yang memilih video, Ibu berikan materi perangkat keras komputer juga melalui video. Kalian lihat ya, tonton bersama-sama dengan kelompoknya. Sekarang kelompok kinestetik ya, kelompok 3 ke lab komputer. Nanti ada Bapak di sana, Bapak kepala lab ya. Kalian bisa nanya ya, fungsi dari perangkat keras komputer ini apa gitu. Ya, yang termasuk perangkat keras yang mana saja? Oh ya, ini perangkat keras nih. Nah, seperti ini hard disk. Namanya hard disk. Fungsinya untuk penyimpanan data. Ini untuk menggerakkan apa? Pointer di layar monitor. Kalau ini keyboard, namanya keyboard ini. Keyboard ini untuk menginput yang input angka dan huruf. Silakan. Kalian kan tadi sudah menjelaskan ya, sudah tahu nama dan fungsinya mouse, keyboard, hard disk dan lainnya ya. Nah, sekarang kalian bisa kan menjelaskan ke kelompok lain? Bisa. Tentang perangkat. Nah, ini adalah hard disk. Fungsinya untuk tempat menyimpan data. Boleh dipegang? Ini adalah keyboard atau papan ketik untuk memasukkan angka dan huruf ke layar. Boleh dipegang. Sekarang apa yang dilakukan kalian untuk selanjutnya? Yang keempat, merencanakan dan membuat tugas. Nah, tugasnya itu nanti berupa produk. Ya, Teman-teman, ini adalah hasil dari kelompok 1. Prosesor adalah komponen utama yang memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer. Kepanjangan dari ROM adalah read only memory. baik anak-anak, dari apa yang kamu pelajari hari ini tentang perangkat keras komputer, apa yang kalian dapat? Ya, Robin. Saya tahu jenis monitor. Apa saja jenis monitor, Robin? Tabung, LCD, LED. Ada 3 ya. Dari pelajaran hari ini, Ibu simpulkan perangkat keras komputer ada 4. Yang pertama, perangkat keras masukkan. Yang kedua, perangkat keras pengeluaran. Yang ketiga, perangkat keras pemrosesan. Dan yang terakhir, perangkat keras penyimpanan data. Ya baik anak-anakku, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang perangkat lunak atau software. Sekian pembelajaran hari ini, anak-anak. Silakan tetap kelas, pimpin doa dulu. Siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa di dalam hatinya. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.